Gimana sih kayak jajal enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy YouTube channel. Kali ini saya kedatangan tamu luar biasa. Sastrawan, seniwati, artis film. Wah, kalau digarap bisnisman, bisniswoman nih kayak perempuan. Perempuan di sebelah saya ini unik, teman-teman. Tak buka ya karena wis mulai biar suaranya nampak ya. Boleh dibuka nggak apa-apa, kita jaraknya. Biar kelihatan. Kita jaraknya kan surga dan neraka. Yes. sorry. Tidak bermaksud apa ya, biasa guyon kalau dengan siapa sih jenengmu Alma. Mbak Alma ini nanti lengkapnya biar kenalan sendiri. Ini unik karena sebenarnya kayak ketemunya di acara-acara seni budaya dan terakhir itu aktif banget di Selasa Sastra itu. Tapi sebelumnya dia tuh adalah tokoh nasional, internasional, tokoh luar angkasa. Ketemu nih, sudah sampai mana-mana gitu kan. Buat ternyata tahu punya usut itu kita punya dua kesamaan. Yang pertama alumnus SMP yang sama. Yes. Saya lebih cepat lulusnya, dia lebih cepat rabinya nikahnya. Nah, terus yang kedua sama-sama orang daerah Pajangan. Satu kelurahan Tonggo dusun. Nah, dusun saya di barat, dusunmu di timur gitu. Kalau dulu saya jalan-jalan ke timur, kamu yang Bandem gitu. Oke, ternyata tapi ketemunya justru tidak di dusun atau tidak ketemu di kelompok alumni, enggak, malah di luar, di dunia seni dan ketemunya juga sudah pindah tempat. Oh, dia sudah pindah rumah karena itu salah satunya. Kalau dia tetap di dusun timur saya, barangkali nasib saya lebih buruk gitu ya. Di Bandung terus. Itu yang menarik itu tadi aktivitasnya ada di sastra, di film. Ini film itu konco-konco filmnya banyak orang-orang hebat. Kemudian yang paling menarik dari akhir-akhir ini adalah di dunia bisnis di kala pandemi. Kalau yang lain boleh dia masih bisa jalan. Ini nanti kita cari ilmunya. Maya hari ini kita akan membahas Mbak Alma itu dari berbagai sudut pandang, ngobrol-ngobrol sekalian berbagi, Pak. Jadi niatnya Anda tidak dibayar kok di sini. Siapa tahu nanti dapat. Saya sih pengen bayar. Itu saya tuh sekalian tuh rasanya tuh pengen bayar sebenarnya. Cuman gimana ya? Kalau saya tuh pasang AdSense saat ini kok kayaknya enggak minat, belum minat. Saya tuh pengennya dapat donasi langsung dari orang, misalnya, oh kamu kemarin habis narasumbernya Mbak Alma itu teman saya, tolong ini disampaikan ya Mas, TF 1 miliar. Nanti kita bagi ya Mas ya? Enggak, itu nanti TF 1 miliar untuk saya. Jadi 1.000 tuh ada. Oke, maunya gitu ya. Kita berdoa semoga nanti ada donatur untuk acara ini. Tujuannya sebenarnya sepele Mas. Kalau ada pertanyaan, oh orang dipasangnya AdSense apa sih Mas? Bukan masalah tidak suka AdSense ya. Tapi memang sudah ditawari AdSense itu 1 tahunan yang lalu. YouTube saya itu sudah ditawari, mau pasang AdSense enggak? Saya diamkan. Sementara tidak perlulah bahasanya saya gitu. Kenapa apa? Karena kemudian ini katanya asik deh. Gue iklan itu katanya rawanan. Saya cenderung berharap dan berdoa itu ada orang-orang baik hati suka dengan program ini karena kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi semangat, spirit di tengah pandemi COVID dan di tengah kehidupan yang merajalela. Yang bagaimana ribetnya ini. Kemudian nanti kita bisa lah. Semoga ada donasi dari orang-orang baik seperti itu ke depannya. Amin. Oke. Tak aminin, bantu doa. Ya, doa ini penting. Apalagi Jumat. Oke. Kenalan dulu, nama lengkap, sekarang tinggal di mana, aktivitasnya apa? Nama Alma Karini, tinggal di Dusun Bunturan, Triharjo, Badak, Bantul. Untuk saat ini kegiatan yang utama adalah ibu rumah tangga mengurusi 2 orang anak serta ada sedikit bisnis kecil-kecilan. Kecil-kecilan yang hasilnya besar-besaran. Itu tadi ngurusi 2 anak. Iya. Berapa suami? Satu suami ya. Oke. Ini kalau di maunya sih 2 suami. Tak ngomongin karo bojomu. Mas. Pengen loh. Kacau ya. Ini dunia seni itu sok guyonnya seperti ini, tapi kita tahu jaraknya. Ini jaraknya surga dan neraka. Saya surganya, nerakanya. Callback. Dan yang pas yang stand up comedy callback gitu ya. Oke. Tapi kenapa saya tuh kaget sebenarnya ketika kalau Mbak Alma itu lebih banyak yang dunia film, lebih tepatnya sinetron. Dunia pertelevisian gitu. Yang
yang membuat sinetron, buat film FTV dan seterusnya. Tapi kagetnya itu justru ketemunya di dunia sastra. Ini jadi sebenarnya duluan sastra atau filmnya, atau sebenarnya malah duluan apa dulu masuk di dunia seni itu? Duluan sastra sebenarnya Mas. Sastra atau teater? Hah? Sastra atau teater? Sastra dulu ya, cuma sering apa di grup-grup Republik Penyair di grup Facebook itu kan ada toh. Nah, sering buat video-video puisi sama teman-teman. Setelah itu tahun berapa ya? Itu baru di teater. Oke. Itu yang sastra justru di Facebook ya, media sosial. Kalau yang di kelompok-kelompok sanggar-sanggar sastra itu jarang malah. Malah jarang. Itu tidak di taman siswa, tidak. Mas siapa itu loh kan? Enggak. Senior. Maaf, di Taman Budaya. Di Taman Budaya ada juga yang itu di sana, sastra. Enggak. Justru di Facebook itu ya. Iya, justru lebih aktif sastra itu ya. Di grup Facebook. Nulis puisi, dibuat video. Tapi kan sering pentas juga sastra. Iya. Di mana aja itu kan KL lagi males. Iya, ketemu. Saya bosen. Biasanya kan acara ya di Jakarta. Terakhir itu di Demak apa ya? Tapi saya nggak ikut. Karena tapi ngirim puisi itu. Terakhir itu 1000 penyair apa? 1000 penyair. Tapi bukunya sudah nggak tahu. Itu lucunya dia tuh suka nulis puisi. Banyak puisi-puisinya, cuman puisi itu curhatan, Mas. Oh, curhat. Tak kira nulis puisi, tak kira nulis sastra, bersastra, ternyata curhat, bro. Oke, nggak apa ibu-ibu. Iya. Tapi banyak orang-orang hebat. Inspirasinya nulis puisi sebenarnya ada nggak? Kenapa kemudian, maksudnya lagi, kalau kemudian curhatan itu apakah kemudian puisi lahir secara intuitif atau mungkin karena di Republik Sastra katakan kemudian ada tokoh yang bisa di. Biasanya kalau di Republik Penyair itu tema ya, pekan ini temanya ini, terus kita buat misal tentang ibu atau pahlawan. Kadang juga puisinya ini, ayo kita buat. Inspirasinya dari mana Ya, nyari idenya ya bukan jadi tentukan temanya kan. Dan tentukan temanya aku ya inspirasi dari pengalaman. Ya enggak juga, ada yang dari pengalaman, ada juga yang tolong. Tapi semalam sebelum podcastan ini semalam ngebut. 1, 2, Lah kan minatnya 5, 3, 4, 5 puisi loh dalam waktu semalam. Saya aja nggak bisa. Sampai jam 1 tahu nggak Mas? Kalau ibu cerdas tuh ya, bikin nulisnya nganggo poli, yang gede bisa 2 aja. Semalam nulis puisi bisa dia 1 hari itu tidak hanya tidak cukup tidak butuh 1 hari, berapa jam selesai 5 puisi ya. Aku nggak paksa. Kepeksa. Nah, ini juga makanya kemudian pertanyaannya inspirasi kayak gini tuh datangnya dari mana? Apakah melamun terus dapat twing? Ya kadang atau WA-an sama siapa twing? Iya, kadang dari mengamati. Tetangga gitu. Berarti aku kalau lewat depanmu bisa tak buat puisi atau kisah. Aku mau. Hati-hati, tadi bahan cerita. Repot tuh. Ada nggak tokoh sastra yang jadi apa ya idolamu? Sapardi atau siapa? Cinta-cintaan. Kayaknya belum puas belum. Ya itu tadi saya lulus dia nikah. Nikah tahun berapa ya? Gak tahu itu urusanmu tuh. 2011 ya. 2011 itu. Banyak siapa ya? Banyak sih yang paling apa ya? Diingatan paling dapat. Yang kemudian puisinya bagus. Siapa yang nulis puisi kayak dia? Sama sih aku juga banyak. Cuman barangkali ada yang 1-2 nama yang perlu disebut gitu. Kalau kayak Budia kemarin dia suka sama Taufik Ismail itu bisa menggibah. Ya bisa. Misalnya. Siapa ya? Soalnya lebih suka kan sendiri sih. Ya paling Khairil
Padahal banyak teman-teman seniornya sastra. Saya tahu benar. Jangan gitu. Orang-orang hebat sastrawan di Jogja yang tidak kenal dia itu keliru. Oke. Padahal bener, kenal. Padahal nggak kenal, keliru. Harus kenal main. Oke, ya udah kalau nggak disebut nanti nggak meli ya. Jadi kenapa tidak disebut itu? Salah satunya nanti kalau nyebut A, B itu cemburu, C cemburu banget. Dia benci. Yang kelima, nyantet. Bisa-bisa nanti kalau lihat, Kamu kok nggak nyebut? Nggak nyebut nama saya tuh gimana? Oke, by the way kita berada di layarnya Mas Rizal Eka Rahman, teman Selasa Sastra juga. Ini lukisannya nggak jelas. Wow. Lukisan dia ini untuk podcastnya dan memang Selasa Sastra ini kecintaan dia. Oke, nanti yang kepengen temboknya dirias boleh hubungi di nomor di deskripsi. Nanti tak kasih nomornya Mas Rizal. Temboknya dibuat kayak gini, lebih menarik. Biar lebih artistik. Mana? Ketoknya kayak seniman banget. Ada orang. Ada orang. Oke, ini mau gimana tentang sastra? Sempat selain di medsos nggak pernah gabung secara offline ya? Selasa Sastra kan pertunjukan, tapi sanggarnya nggak ada. Tapi sering kan pentas di Jogja, aku lihat sering. Yang rutin apa aja? Yang rutin, jarang rutin. Jarang rutin. Karena ya kesibukan di rumah. Tapi karena memang beliau terakhir nggak rutin 1 tahun itu karena meleduk. Iya, terakhir itu kan 1 tahun terakhir kan dilelah pandemi juga. Pandemi juga. Memutuskan untuk berhenti sejenak. Lockdown di rumah. Lockdown di rumah karena efek corona itu loh. Menikmati tabungan selama jadi artis. Oke, lanjut yang tadi ketika kenal sastra, terus kemudian sempat terjun di dunia teater. Teater iya. Pertama kali itu bersama Bapak Untung Basuki ya, bersama Sanggar Bambu di sana. Latihan teater sana ya, sambil nyanyi-nyanyi ini. Iya. Musikalisasi kan? Enggak, ini harus koplo. Latihannya kalau habis jam 1 koplo. Enggak ya, kalau latihan itu kalau di Sanggar Bambu itu jam 1 siang. Nanti kan latihannya kan enggak di dalam ruangan gini, di pinggir sungai. Di pinggir sungai nanti pertama kali. Mancing atau latihan? Ini kan sistem beliau mengajarkan gitu, nanti membersihkan dulu, latihan pernafasan di sana, fisik di sana dulu, baru menuju naskah. Oke, treatment naskah. Pernah pentas apa aja dengan selain di tempatnya Pak Untung, Sanggar Kamu, ada sanggar lain mungkin? Sempat ikut Dewan Teater juga Dewan sih. Teater Jakarta. Beliau. Iya. Ya, beliau. Ketuanya nanti Google. Dewan Teater Jakarta. Gak usah disebutin ya. Nanti enggak satunya Mary. Yang penting biasa ya. Cari Bang Teddy ya. Saya saja. Saya paham hatinya. Enggak sebut sini sebut sana. Dewan Teater ya. Ada lagi itu kalau di Dewan Teater itu apa ada latihan rutinnya tuh? Kemarin terakhir kan sempat kalau Sanggar Bambu juga sanggar itu ada latihan. Itu kalau di sana itu setiap mau pentas latihan. Jadi Dewan Teater Jakarta itu juga ada pentasnya itu ya. Dan kemudian melakukan treatment latihan. Oke. Terus gitu ya, ada berapa lagi apalagi yang pernah ikut kelompok teaternya? Sering dadakan sih Mas. Oke. Itu berarti dari 2 embrio tadi ya, Sanggar Bambu sama di DTY, latihan-latihan rutin gitu. Pentas apa aja yang pernah dilakukan? Judulnya? Aduh, lari aku Mas. Judul naskah teater. Apa ya? Tapi biasanya tulisan teman-teman Sanggar loh ya? Iya. Tulisannya Pak Untung, tulisannya teman-teman Bambu. Yang kalau di Sanggar Bambu itu kan kayak itu Pak siapa? Yang ngetik Rawe. Rawe. Oke. Kamu dengar aku maksudmu? Lupa. Oke. Terus apa ya? Yang terakhir sempat juga mau ke Purworejo gagal itu. Mau pentas itu ya? Pandemi. Enggak ada masalah apa. Oh, enggak. Itu nganu ya. Terus diganti judul itu. Kayaknya menghibur budaya ya mungkin ya. Enggak tahu juga sih. Program bareng itu tuh banyak orang banyak acara.
Oh iya, oke, juara punya kakak. Sering, paling seneng kalau acara dadakan itu paling seneng. Soalnya nggak perlu latihan. Ya Latihannya nggak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama. Kalau bicara sastra dan teater, Ansi secara personal sebenarnya senang mana sih? Lebih seneng sastra sih. Sastra itu sangat personal ya. Aku lebih suka kan kalau sastra untuk misal ada apa ya, untuk mengutarakan isi hati gitu. Mengutarakan isi hati lewat puisi. Tadi. Jadi kepuasan batinnya ada di situ. Daripada kita curhat sama tetangga nanti nyampe mana-mana, ya udah tulisan. Kalau tetangga itu repot, undahin pawarto sudah nih kiriman. Kalau kamu dikasih makanan 1 kilo sampai lokasi 5 setengah kilo. Akan undahin pawarto sudah nih kiriman. Iya. Kalau kamu bicara keburukan 1 hal tapi sampai lokasi 5. Bisa 5 hal. Udah tuh jadi bocong. Nah, gitu. Kalau di sini kalau dibuat karya sastra kan nggak mungkin mungkin. Bisa jadi kan cuma selesai itu. Ini fiksi, ini membayangkan. Dia kepingin seperti ini. Oke. Boleh dibacakan dulu. Bacakan 1 puisi biar. Nah, iya. Yang mana ya? Ini biasanya baca juga di acara Selasa Sastra, tapi karena kita belum sempat offline lagi, biar repot lagi ya. Pandemi kita memang harus bersabar. Ya, sambil milih-milih. Jadi itu perkembangannya sempat setelah di sastra melalui Facebook tadi, penyair tadi, kemudian masuk ke Sanggar Bambu bersama Mbak Untung Basuki dan kawan-kawan. Ternyata perjalanan seperti itu, kemudian banyak pentas dilalui oleh kawan. Wah, sebenarnya. Kita dengarkan dulu puisi dari Alma Utarini berikut ini. Sajak tentang senja. Kala itu senja belum tiba. Semua manusia sibuk berlomba-lomba memperindah apa yang mereka sebut dunia. Rela merangkak-rangkak di kolong-kolong neraka. Kala itu senja masih belum tiba dan mereka masih berlomba-lomba mengejar yang dinamakan dunia. Hingga akhirnya mereka lupa. Ya, mereka lupa pada apa yang mereka sebut surga. Kali ini senja hampir tiba. Namun mereka tetap berlomba, tidak peduli dengan peringatan para tetua. Hingga akhirnya senja itu pun tiba. Mereka kalah dan penuh tanya, bagaimanakah senja bisa datang padahal lomba belum usai? Namun senja memang akan datang walaupun lomba belum usai. Mereka merintih, memohon dan tertatih agar Tuhan berkenan. Mereka melolong, merangkak dan berteriak agar Tuhan berkesan. Namun memang ini adalah akhir dari sebuah lomba. Senja yang semula memerah berakhir hitam dan pekat. Bandol. Tanggal kemarin. Itu dini hari tadi tuh. Dini hari tadi, berarti sudah masuk hari ini. Betul, 12 Ya, Maret 2021. Jam 1. Titi mangsanya sampai lupa. Jam 1 malam sudah wis ngantuk-ngantuk wong. Saya belum tidur ya. Lembur malam guys. Lembur buat saya. Oke. Tapi kan sebenarnya gini ya, kalau saya sendiri merasakan mungkin sama atau tidak ya. Kalau kepuasan batin pasti di sastra. Iya. Batin ya, personal banget. Artinya kan
entah puisi, cerpen, naskah drama, naskah skenario film, personal banget. Tapi kalau itu kemudian kita publish atau kita tulis dulu lah, itu kan dia lucu tuh, nggak dipublish itu, yang nikmati diri kita sendiri. Tapi kan apa? Tapi puas gitu ya. Membuat hati plong gitu loh mas. Ya aku memang jarang sih kalau yang tentang hati itu jarang tak publik. Malah. Makanya kalau suruh kirim puisi, aku sering mundur. Karena curhat. Karena curhat itu, bener kan curhat. Tapi pernah dimuat di mana mungkin puisi-puisinya? Antologi puisi bersama. Antologi puisi bersama. Puisi bersama. Apa judul? Seribu Penyair. Seribu Penyair. Hampir. Ya enggak sih. Seribu Penyair. Ya enggak bener banget. Dari mana itu? Itu gabungan seluruh Indonesia. Dari Republik. Dari enggak sih, itu grup apa ya? Aku bisa lupa ya mas ya. Banyak ngirim puisi soalnya. Itu tuh ya penyair muda itu loh mas. SMA, anak-anak SMA gitu. Oke. Sambil membantu lah. Kalau di media-media itu pernah Aku jarang ngirim itu, jarang. Pernah dimuat belum? Ayo jarang. Aku kalau diminta itu sering gitu. Susahnya. Seperti mas tadi kalau minta untuk itu. Saya sering mundur gitu lah. Kadang karena takut, nanti masalahnya itu kalau sudah terbit, nggak sudah dijak, saya tuh paling susah kayak gitu. Tidak hanya kamu, teman-teman yang lain. Lah kemarin tuh sudah tak minta, kamu nggak ngirim puisi ya saya gimana? Susah loh, saya udah minta puisinya tolong dikirim, sudah deadline nggak dikirim diganti orang, macam dimuat, nesu-nesu. Protes itu. Iya tuh dia tuh, ya kamu juga. Temennya banyak. Nah, kayak gitu. Tapi ini memang tantangan kawan-kawan. Artinya kalau saya dalam proses penulisan puisi khususnya cerpen juga itu salah satunya dulu mengirim ke media nggak dimuat itu termasuk tantangan. Pan harus bisa gimana? Apa ya nggak bisa dimuat? Kenapa? Harus kenalkah dengan publikatornya? Itu salah satunya mas. Kita harus dengan puisi-puisi yang agak menyulut perasaan misalnya kayak itu tuh. Wah berapi-api, kobongan, itu sangat dangkal tak kawan. Wing. Asal nggak kebakar. Imajinasi sini remok. Oke. Tapi gitu. Mas Lu gini, sebenarnya kan ketika kita nulis puisi, cerpen dan naskah-naskah itu, kalau kemudian hanya disimpan itu kan juga percuma, kita nikmati sendiri kan. Wah baiknya atau bagusnya kan dipublish, kirim ke antologi buku, kirim ke media massa, kirim ke lomba. Saya juga pernah ikut lomba dan nggak pernah jual ya. Kirain dapat juara satu. Kalau lomba sastra, tapi nggak lomba nulis beda. Kalau lomba nulis juara 1 pernah, juara 0 juga pernah. Dari belakang ya. Juara 0 bos pernah gitu. Lomba nulis juara 0 itu juga pernah. Terus dipentaskan misalnya salah satunya. Kan maksud saya itu. Oh yang terakhir itu nuliskan ya mas tadi ya. Yang mana? Tuh. Kan nulis apa itu yang di belum lama tuh. Lupa saya. Saya tuh sering lupa. Banyak karya. Bukan masalah itu. Duitnya. Sudah habis banyak nyumbang. Biasa curhat. Sosial. Atau jadi nah, sekalian nyumbang itu karena ingat hari ini harus nyumbang ke siapa gitu kan repot. Apalagi mak-mak. Apalagi bobo. Ya. Bapak aja pusing mikir sumbangan apalagi bobo. Apalagi mbok-mbok. Nah, kayak dia itu susah. Makanya dari itu karena tuntutan sumbangan itulah mulai terinspirasi. Gimana caranya? Lulusan tahun SMA itu berapa lulus baru? Aku kan tahun 96. Jujur atau enggak? Aku lupa SMA. Oh Jojo SMA-nya pindah-pindah. Dia adik kelas saya. 2000 berapa ya Mas Jo? Gempa. Itu 2006. Lulus gempa. Lulusnya gempa tuh? Iya. Jauh banget. Aku lulus gempa Ya itu. bener kan saya sudah lulus, dia sudah rapi. Enak aja ya enggak ya? Langsung nikah. Pindah-pindah. Biarpun nikah muda, tapi enggak muda. Sama sekolah SMA di mana? Kuliah? Enggak kuliah. Sama, saya juga enggak kuliah. Tapi saya sempat ke UGM. Di sana enggak Pak? Jualan cilok. Sama jalan Bapak Ecer. Itu awal mula jadi seniman tuh karena di UGM jualan rokok Ecer. Oh, terus belajar di sana ya? Wah, penyair tuh hebat ya rokok. Mau deh.
Nah, saya sudah biasa kalau gitu dulu. Kalau sekarang sudah enggak. Oh, sudah. Insaf. Insaf. Oh, ternyata jualan rokok Pak Ecer itu susah. Iya. Enggak enak. Enak kan apa? Enggak, karena ada sering teman-teman saking akrabnya, terus kemudian dia merokok lupa. Aku mau rokok atau? Aku lagi lupa kalau rokok. Bangkrut, Bro. Apa enggak dewe udah jelas repot ini. Terus gulung tikar. Belum. Enggak, saya enggak pakai tikar. Terus pakai apa? Belum Karpet. Oke, tapi kan sebenarnya gini, kalau saya tuh sempat melihat beberapa teman ketika dia membuat puisi, cerpen atau apa naskah, kalau tidak dipublikasikan itu tidak puas. Pun ketika kemudian sekedar dipublikasikan juga nggak puas. Kemudian dipentaskan misalnya, dipentasan. Kalau di Bantul kan ada sastra bulan purnama, ada Gendi, terus ada di Pendopo Taman Siswa, saya lupa acaranya apa. Rutin juga itu di Pendopo Taman Siswa sastra, terus di TBI ada bincang-bincang sastra. Di Bantul itu juga yang selain Selasa sastra ada juga yang teman-teman yang dari teater itu ada nama sastra apa itu. Terus punya Cak Nun ya, itu juga ada rutin. Iya, aku aja loh acara-acara sastra itu. Pementasan, artinya mereka lebih puas ketika puisi setelah ditulis dipublikasikan dikirimnya media radio muat kita. Kita pentaskan saja banyak loh. Ada di warung Kopi Nogo itu sudah ada sastra. Iya, itu. Banyak teman-teman di sana. Kita yang kemudian buat acara sastra dan teater pementasan. Mereka puas loh. Anda tidak? Enggak. Yang minat? Enggak. Pentas di rumah sendiri gitu? Iya. Disaksikan bojo? Iya. Bojo satu atau dua? Maunya dua, Bos. Sorry maunya ya, Pak. saya Sorry dua. Mas bojo. Ini memang adik saya ini nakalnya minta ampun. Yang ngajarin Mas Teddy loh. Wah, aku kira tahu ketemu loh, ngerti-ngerti ya, udah orang hebat itu kan wah luar biasa itu. Ternyata melampaui ekspektasi orang-orang. Sastra, teater. Kemudian di teater ini apa saja yang sudah diraih? Artinya kalau kita bicara proses berteater, mungkin nggak ada pertanyaannya, ada nggak pementasan teater yang kemudian membuatmu itu wah terkenang-kenang selalu gitu, wah itu luar biasa dan seterusnya itu. Ada sih. Apa itu judulnya? Menarik biar teman-teman tahu. Judulnya menjadi pertama sih menjadi seseorang apa? Bukan karakter kita. Ya, Tahu Sito, itu tantangan. sangat. Judulnya apa ya? Apa judulnya? Pakai banyaknya pentas teater. Bukannya itu, karena banyaknya itu loh. Aku lupa judulnya apa ya. Kebetulan dapat tokoh utama sih. Luar biasa juga. Saya harus tuntut menjadi seorang wanita yang angel banget wanita yang nakal. Padahal saya alim gini loh. Iya, bos bojo, kontradiktif loh bojomu. Ini ben Di sana urusan rumah tanggamu. Kita harus apa ya? Datang ke lokasi tempat untuk mengamati. Oh, sempat ke Sarkem gitu ya? Parangkusumo. Karena itu kalau di berita Sarkem dan Parangkusumo itu biasa untuk riset para artis-artis yang ingin mendalami dunia yang lain gitu. Mas Teddy yang sering ke sana. Saya riset dulu untuk jurnalistik. Sudah. Sama di PKB ini. Di sana itu, benar dari itu kita harus menjadi wanita nakal. Padahal kan gimana sih wanita nakal? Bener-bener. Oke, bener-bener tahu gitu. Ya enggak, ya bener-bener belajar gitu loh. Itu paling menarik, tantangan paling menarik. Tantangan. Judulnya Pak, itu judulnya Ginju kok. Kok mirip yang Ginju ya? Apa? Ginju itu juga Gitu. kalau nggak salah inspirasinya Sarkem gitu. Kalau menurut diskusinya, kalau nggak salah. Masuk itu sudah wow, ini suasana di pasar seni kembang, pasar kembang. Gimana sih Mas? Enggak, itu juga. Kalau saya riset di sana pasti malu-malu semua kan. Saya jurnalis dulu saat itu jadi jurnalis, terus kemudian sama PKBI diminta bantuan untuk membuat collecting. Itu kalau dengan saya mereka dodi. Oh, kira sudah hafal.
saya sontek mas, saya sontek ini saya sudah aman gitu. Oh. Seterusnya. Gitu. Tak kira Kalau ada kan lain pasti mbak kamu datang masuk ditawarin mau gitu. Ya sahabat kakeknya itu Praktik ya berarti di sana? Praktik juga. ya enggak Adik kelas kalau kayak gitu tak pecah jadi kakak kelas. ke tempat gitu kan, ada kebetulan ada itu ditawarin, mbak anget anget itu apa anget Telo tahu. pikiranku kan kopi anget ternyata oh dunia gini begitu loh. Beda ya kalau di YouTube itu sama di sosial media itu enak-enak. Oh enggak Mantap-mantap. anget gitu Katanya gitu ya, aku juga anget terus lebih gilanya lagi ganjil. Oke bener kan ajak laki-laki. Dulu tuh ajak temanku yang cowok itu dikejar banjir. Wah, aku juga susah itu. Lagi mau ikutan. Maunya ketika dia cerita dapat duit loh, bang. Oke. Ikut. Dapat duit toh. Saya susah kalau urusan duit. Oke, itu peran yang menantang di situ ya, menjadi orang lain yang kita harus tidak seperti biasanya kalau di rumah jaim gitu. Alim, sorry di rumah alim, sorry. Di rumah alim. Oke, kalau Kan buat contoh anak-anak gitu. iya, harus memberi teladan yang baik. Karena Iya. kalau kita menasihati dengan kata-kata itu biasa dibantah. Tapi Iya. kalau kemudian dengan contoh perilaku itu sulit dibantah. Apalagi anak sekarang sudah banyak dewasa. Pintar. Kadang gini, Cepat dewasa. ibu kalau pakai baju jangan gitu. Jangan gitu. Sering gitu. Itu bajunya gimana kok kelihatan apa nak dompetnya? Oke. Iya. Gitu ya. Jadi apakah peran itu yang kemudian membuatmu seperti ini sekarang? Pertanyaan yang Pokoknya keras banget tuh ya mas. iya di kelas itu gitu. Mungkin bisa jadi itu. Kita laporkan ke kepala sekolah yuk. Biar di BP. Masih ingat kepala sekolah? Wah, kalau saya dulu Bu siapa? Kepala sekolah saya itu saat itu Siapa mas? lupa ya. Itu pergantiannya cepat itu saya. Bu siapa? Kalau Pak Sri Indra. oh, saya udah nggak ngalamin. Tapi sebelumnya itu ada Ibu-ibu. siapa? Oh iya. Itu pas ibu pas pergantian. Itu pas pergantian. Aku lulusnya itu pas pergantian. pas kelas 1 itu masih ibu. Tapi saya Saya lupa. aku kelas 3 mau lulus itu masih bapak-bapak. Kalau nggak salah Pak Sarto. Apa gitu? Saya lupa namanya. Terus setelah itu ganti ibu itu butuh ini. Sawi. Betul. Kadang aku buru-buru gitu. Siapa sih yang ketemu kan? Buru. Ada yang dekat Jadi nggak terlalu ingat gitu loh. dekat rumah itu kan Pak Sopo sih kali. Bukannya tidak menghargai itu karena memori sini itu sedikit. Jadi sebenarnya dari teater ini kemudian lebih mengenal dunia peran. Iya. Saya sebenarnya pengen masuk ke filmnya. Jadi sebenarnya pertanyaan saya apakah masuk ke dunia film itu sejak mengenal puisi atau setelah pasca berteater? Pasca berteater. Bener berarti ya? Iya. Kemudian gimana itu ceritanya kok bisa masuk terjun ke dunia perfilman? Iya. Luar biasa. Nah, ketemu teman Ketemu gitu. teman. Iya, ketemu teman awalnya itu gini nih. Oh enggak, yo pertama-tama kan seringnya ekstras gitu. Jangan remehkan ekstras ya. Ya. Itu lah Penting. karena di mana itu kita bisa belajar kalau itu. ekstrasnya kurang ajar itu masuk jadi kamera kan. Ekstrasnya malah gini di Itu kamera. benar-benar melatih mental Iya. pertama-tama. Lama-lama mulai dari ekstras nggak apa-apa. Nah, itu kan kadang ditalarin. Nah, enggak Ekstras bisa FTV atau film layar lebar itu pertama kali. macam-macam. Nggak pertama kali terjun di dunia Pertama kali film. itu kayak lebar. Layar lebar langsung. Lebar enggak nyala. Aku bilang apa? Harapan Hanu. Harapannya Mas Anu. Harapan Mas Hanu. Nah, itu kan Yos ketemu Harapan Mas Anu. Kenapa ya tujuh? sudah lama. Tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa ya Mas ya? Aku itu masuk film kan belum lama 2017. 2017. Mau lama belum lama itu. Walaupun lama tapi belum lama. Itu Sultan Agung bukan? Sebelum Sultan Agung. Iya. Sebelum Sultan Agung ya. Setelah itu kan Bumi Manusia. Bumi Manusia kan belum lama. Belum lama. Bumi Manusia itu 2018. Puasa. Enggak sebelumnya itu apa tuh ya? Dulu aku pernah ingat
Mas Hanung itu mengumpulkan ekstra ribuan anak-anak muda, mungkin kamu salah satunya. Iya. Saya lupa itu, saya sempat store nama. Store nama dia lah, kontak aja lah. Saya nggak usah, masa saya jadi ekstra terus dada. Bocor mas, bocor. Bocor. Soalnya saya harus tampil di kamera, udah rugi loh ekstra sih, terbayar sidik, pernah tampil. Jeblannya kok dijekuk dasit dijekuk dasit ngaburi lah, iya ngaburi desotnya gitu. Wah, saya itu sempat dikomplain sama anak gitu, anak-anak teater ya, tak kasih namanya ke teman-teman yang ngumpulin ekstra nih. Dia pulang, mas mau itu saya tahu laporan enggak, ini laporan dia, mas dapat 50.000 kayak ngono aku mah ada pemburi mas dari belakang ya aku nggak kelihatan. Lah yang ngono ki gaweanmu, kamu itu menjadi orang yang tidak perlu dilihat di film itu, tapi harus ada. Itu namanya ekstra, dan itu penting artistiknya di situ ya. Iya. Menjelaskan hal itu. Kadang itu kan sorry ya ini ya, aku ya langsung sekali ngobrol anak muda kita itu pengennya tahu diajak buat film itu jadi artis utama. Iya, sering gitu. Padahal latihan teaternya belum. Sering gini loh mas, banyak ekstra baru gitu bilang nanti dapat naskah apa, dapat film mana ada nggak belum bisa mendalami karakter gitu. Kalau anda kan sudah berbasis di teater dulu, bahkan sebelumnya di sastra, artinya sudah dapat lah paling tidak secara feel, pernah latihan dikit-dikit belajar. ya kan. Kemarin yang tak store ke ekstra itu wong biasa, mas itu bener-bener harus dari mulai, nol nggak tahu film. tapi ketika diajak main film maunya itu kelihatan wow itu pada ini sopo gitu. Nah, repot, kamu tuh siapa, kamu bisa apa gitu kan pasti bertanyakan loh. Iya, sering gitu ekstra baru gitu, padahal mereka itu kalau tampil bisa gitu perjuangannya banyak, ikut casting sana sini. Itu tidak pernah merasakan casting. Iya, padahal kan casting sekali ditolak itu biasa, berkali-kali ikut casting nggak lolos juga biasa. Sudah umum gitu. Sudah umum. Saya ingat dulu casting diajak barengan casting film layar film TV. Cerita berapa episode sama aduh saya lupa ini namanya yang tokoh peran jahat terus itu loh. Siapa? Dijeblok. RTV loh. RTV. RTV apa ya? Banyak dengan settingnya setting jadi. Oh, setting pencak silat kayak gitu. Nah, itu Monica Tomadi. saya lupa itu namanya siapa ya. Ada fotonya di HP atau di laptop ada masih ada. Nah lucunya kayak gitu, ekstra baru yang sama sekali kalau katanya pernah ikut teater, punya pernah ikut kelas acting, pernah ikut sastra, enggak, nol. Begitu selesai di casting disuruh ngapa-ngapain dia sok bisa dan kelihatan bisa gitu. Tapi kan masih ada yang lebih bagus ya, karena kan ketika jadi casting, tukang casting itu kan ya kita tidak hanya melihat tampilan, tapi juga melihat karakter kedalamannya kayak mana gitu. Masuk tidak ini dia sebenarnya pura-pura atau dari hatinya kan kayak gitu. Benar-benar menjiwai Nah, atau itu. enggak. Kayak gitu kan perlu gitu. Nanti satu-satu kita ngobrolkan tentang casting boleh ya. Nanti Apalagi kalau diajak wah diajak casting bikin film. oh bikin film. Ayo Anda yang jadi Meragati ya. Doakan saja. Bisa. Susah ya sebenarnya. Oke, kembali ke itu pertama kali ya jadi ekstras tadi. Tapi saya sepakat dengan Mbak Alma. Kita tidak boleh menyepelekan ekstras. Pun teman-teman baru tolong ya di film, ya jangan kemudian terburu nafsu. Kalau memang kualitasnya belum mumpuni ya belajar dulu. Belajar dulu. Jadi berapa tahun Mbak Alma dari mulai mengenal puisi, berteater baru masuk itu kan berarti ada 10 tahun ya? Ya enggak ada mas. Aku nih sampai jadi di film ini kan? Perjalanan di dunia cukup singkat sih. cukup singkat ya? Iya, Tapi yang melalui proses itu ya? Melalui proses 5-10 tahun terakhir ya? Heeh. Nah, sama. Artinya tidak kemudian bisa langsung jadi artis. Enggak. Terus di film kebanyakan ekstras. Ekstras paling sering paling sering dia ekstras. Saya kalau tahu Asik ya mas ya jadi ekstras itu kadang. ya sebenarnya asik-asik gimana asik. kalau mama pasti asik, kalau aku susah sih Budgetnya. ya? Budgetnya. Susahnya itu. Ngerti ya sebenarnya persoalannya bukan itu. Satu iya budgetnya pasti dikit honornya itu ya. Iya. Tapi masalah beda ekstras laki-laki dengan ekstras perempuan itu beda.
kalau ekstras perempuan itu biasanya bisa deket-deket sama artis cowoknya. Iya, pengalaman ini. Pengalaman. Tanganku langsung ini. Iya. Dia sok gateli itu. Artis-artis cowok itu digateli sama beliau ini. Foto bareng. Oh iya, sering. Ya nggak mesti ya selalu. Tapi kalau ekstras cowok, misalnya saya jadi ekstras tuh kalau mau mendekati misalnya artis utamanya Dian Sastro itu kan juga nggak susah. mungkin. Oh, jauh kalau dari maksud saya itu bedanya. Enaknya ekstras perempuan itu dia punya akses untuk ke artis cowok. Artis cowok. Apalagi sekarang jadi Rizky Nazar itu ya. Oh iya, saya dulu langsung itu dikejar 50 itu kan meter. kembarannya Mas Badi. Susahnya itu loh. Aku tuh wajahnya kembaran artisnya banyak, terus yang kedua namanya juga ada yang mirip-mirip aku. Siapa? Adisa. Adikku Syahiri banget. Syahiri. Nah, itu dunianya tapi masih mimpi kan. Karena orang jauh, orang di Bali aja. Hidup itu harus banyak bermimpi, Mas. Tapi kalau nggak bangun nggak terwujud, Bos. Nah, gitu ya ngapain gitu. Tapi itu kan untuk inspirasi Ngapain kita loh. Ngimpi terus Pemicu tidur loh. terus. Pemicu loh. Pemicu amarah. Kalau hidup nggak ada mimpi, wah. Itu bedanya ekstras laki sama yang itu tadi. Terus Curhatan ya? enggak, saya melihat tingkah laku Oh. mereka karena saya berada di belakang layar. Kadang-kadang kan yang cowok, yang ekstras yang cowok tak tahu itu, Mas aku ya pengen foto karo Mbak Yatis kayak lu nembung dhewe ditembung mungkin rawan rapi tapi cewek juga. Jangan dong, saya sudah punya produser deh. Biasanya kan kalau pas bisa nyempetin pas belum tag atau gitu kan bisa kan? Biasanya. Tapi itu kan penuh dengan kenekatan. Iya. Sering-sering dimadain sutradara. Nanti dulu. Nanti nggak jadi. Akhirnya kan nanti nggak jadi. Nggak jadi. Habis ekstras ada nggak pernah peran-peran kalau bicara di film atau di sinetron peran tertinggi di apa ya? Apa ya? Misalnya peran membantu utama perempuan. Peran-peran. Artinya kan berarti tidak hanya ekstras, tapi naik derajat Ah. dikit gitu. Sempat ngobrol sama artisnya, ada dialog gitu. Ada. Mas Rifki mau minum apa? Teh susu, teh dan susu dicampur di dalam perut. Ini tehnya, ini susunya. Susunya. Nah, itu dia pernah gitu. Pernah. Ngerjain artis ini. Ya nggak ngerjain. FTV apa ya? FTV. Gitu. Tapi nggak tahu tayang atau enggak. Itu persoalan lain. Iya, persoalan. Yang penting sudah dibayar. Sudah dibayar. Oke. Itu judulnya Rindu untuk Naila. Oh, sudah pernah ditayangkan. Tapi Iya, saya Pak. nggak lihat aja. Tapi yang mana? Mesti di-cut. Artisnya siapa? Ayo lupa, kalau saya tuh nggak hafal artis-artis hebat itu saya nggak hafal. Rindu untuk Naila. pernah. Produksinya tahun 2000. SCTV itu. 2000 berapa ya? STV kan? Heeh. Hmm. 2000 berapa? 2012 2000. Oh enggak, 2012. Masa? Orang yang sama sih. Ya aku udah lama sih nggak nonton TV. Iya 2017 2018. Aku ya jarang nonton TV lah. Oh, jarang nonton TV. Soalnya 3 tahun terakhir tuh saya YouTube. YouTube. Emang lebih enakan FTV sih, lebih singkat. Singkat, ya. Tapi nggak begitu. Nggak begitu rumit juga. Nggak begitu rumit prosedurnya. Cuma ini, ini udah, ya wes. Kalau di Pasti- layar lebar kan harus Ya, detail. benar-benar detail. Artistiknya sampai penjiwaannya Penjiwaannya sampai macam-macam lengkap. Kalau di film memang Cut. detail. 20 kali itu Biasa. pernah biasa. Sampai satu adegan semalam satu, biasa itu biasa. Kalau di satu scene itu 1 jam lebih. Emang kok 1 jam? 2 bisa, jam ya? lebih bisa. Pernah buat film itu, wah ini nggak rampung-rampung, lapar lagi dari makan sampai lapar lagi. Iya. Sampai Benar-benar makan lagi itu lah. belum selesai. Itu pernah satu adegan aja, Satu scene aja udah. Nah, itu. Nah, di film layar lebar itu teman-teman kita wajib paham bahwa ini mereka nggak mungkin ulang lagi, harus selesai saat itu. Sehingga kemudian take berapa kali, take berapa jam ya nggak masalah karena kemudian memang harus dilakukan semaksimal mungkin. Kalau di FTV kan lebih simpel karena kemudian ada berapa kali adegan, paling 2, 3, 5 kali, 7 kali itu udah banyak. Udah. Terus Seperti kemudian udah bagus. diambil yang terbaik, yang jelek. Makanya Apalagi di sinetron. Wah, Lu cepet. Iya. Makanya kalau lihat film kok adegannya ngono weh. Itu karena seperti itu. Kejaran. Sudah kadang kala aktornya sudah digoreng. Iya. Jadi Sudah. adegannya udah bagus tambah turun. Ada yang memang nggak bagus tambah nggak bagus. Nah itu ya.
film, FTV, layar lebar pernah, FTV sudah pernah, iklan pernah. Kan Iklan kemarin itu dari BRI ya? BRI. Nah, aku ingat tuh dari BRI ya. Di Krebet ya? Kasongan. Kasongan Aku Krebet. dapat SIM yang di Kasongan. Jadi apa itu ceritanya? Jadi Kalau orang lama. penjual sana. Apa? Penjual. Oh, penjual di Kasongan. Heeh. Oh, misalnya penjual. Lumayan dapat adegan sama miskinan. Aku ngerti. Teli. Mas, dibeli dong gerabahku mas, gerabahku anti sobek dan anti pecah. Oke, sambil diminum sore ngelak. Mikir ya. Kalau sinetron pernah apa aja? Sinetron belum. Belum pernah? Oh, Sama sekali. belum. Itu tapi ribet juga kalau sinetron. Ribet itu sinetron. deadline-nya kan cepet. Sebenarnya kalau mau ke Jakarta itu ada mas, Wah, tapi kan iya. bukannya biaya. Hmm. Tapi kan yo ninggal anak istri, anak suami. Nanti kalau aku tinggal Sebenarnya suami, ada itu laki-laki atau perempuan. Saya jadi ragu ini. Jangan-jangan metamorfosis dari cowok ke cewek dulu itu. coba duluan ya mas ya. Betul kan, oh, sorry. Iya. Nanti tak tanyakan sama bojomu lah. Boleh. Yang sudah bisa meneliti secara kedokteran. Sudah terbukti cewek ya. Sudah berdua anak. Cuma dia kan lucu tadi meninggalkan anak itu gimana? Meninggalkan suami dan anak. Sungguh Di berat. Jakarta itu tantangan banyak, sebenarnya banyak peluang juga gitu. Mm-mm. Tapi memang harus punya ini dulu basic gitu teman-teman. Kalau Mbak Alma kan basic sastranya jelas, teater jelas. Di Jogja film udah banyak tuh. Kan aku kenal agensi di sana. Punya sering. Oh ada iklan ini masuk nih. Wah jauh. Tapi syutingnya di sini. Di Jogja. Enggak di sana di Jakarta makanya. Kalau di sini banyak mau ke sini mau. Terus enggak lah. Susah gitu. Ya. Kalau di Jogja mau. Kalau biasanya kita sebagai orang Jawa itu kan paling susah untuk pindah tempat. Enggak. Nggak nyaman. Meskipun mungkin keluarga diajak. Misalnya aku ke Jakarta ngajak anak istriku, misalnya tetap aja nggak nyaman. Beda tantangannya orang Jawa. Tetap Orang enak di Jawa sini. enak di sini mangan ngumpul. Mana? Tapi ya tetap Tapi mangan. mangan. Kalau nggak mangan ya boleh. Masa orang ngumpul tak? Ya mangan lah. Itulah mangan lah. Di berarti sinetron belum pernah ya, tapi FTV sering nggak tahu. Iklan-iklan juga punya. Banyak lebar. Mas Hanung ada lagi yang lain? Itu apa ya? Laila Majnun. Laila Majnun. Udah lama loh 2019 Laila Majnun. Itu penuh perjuangan sana. Di museum kayu ya. Oke. Ke lokasinya. Punya pelosok. Hah? Naik gunung. Naik gunung. Wonosari kan. Sehari ya. Iya. Di sana tantangannya keblasuk tekan tengah alas. Kita pakai map ini. Hah? Pakai map. Pakai mapnya kan nggak Tapi mapnya nggak mau nyantol ya. udah biasa. Dibelokkan sama penunggu-penunggu di sana. Nggak tahu kan tengah hutan loh. Kalau di dunia sinias sekarang ini pengalaman yang udah banyak lagi. Yang paling menarik pas gimana gitu? Pas sama Rizky. Iya. Itu iklan nih bro. Pas sama Rizky ya. Menabunglah di BRI gitu. Silahkan menabung di BRI dan silahkan BRI menabung di kami. Silakan menabung di kami. Atau bank-bank lain boleh nggak? Kita menunggu uluran donasinya. Karena tidak ada asennya bro. Iklan boleh tapi mahal. Kalau Silakan yang mau iklan. kalau donasi murah meriah. Yang penting banyak. Terus kalau sebenarnya menariknya di mana? Kalau apa ya? Jadi kalau kemudian ada 3, sastra, teater, film. Yang paling asik sebenarnya menurut pengalamanmu? Asik ya. Dunia film juga asik di sana. Asik lah, sombong-sombongan maksudnya. Iya nggak sama-sama. Loh, kalau foto bareng sama Rizky kan kok Enggak lah mas, banyak teman di sana juga, kita juga belajar banyak ilmu lah kalau di film itu, di lokasi. Oh gitu toh caranya anak lokasi gitu, kru-krunya gitu. Oh sutradara gitu tugasnya gitu toh, Cuma merokok-merokok bandrok semua. gitu toh. Anak apa, orang-orang PU, oh gitu toh tugasnya. Nah, kita kan juga belajar toh. Kalau di film sebenarnya Alma itu lebih ke apa ya, artis atau ke manajer ya atau gimana? Lebih banyak di mana namanya? Artisnya Ke artisnya ya, ke talent ya. kadang kalau telur cuma bantuin. Itu cuma kalau nggak drum bantuin.
konsumsi habisin makanan CPU. Tadi belum disebut ya, apa yang menarik? Judulnya. Oh iya, emangnya tanya tadi? Saya tanya, saya tuh ingat pertanyaan saya belum dijawab. Yang menarik. Itu udah tak jawab. Apa tadi? Itu kan tadi Itu iklan itu bukan film. Oh iya, untuk Naya itu peran ya. Peran. Jadi itu yang paling bagus ya, menurutmu pengalaman. Itu juga pengalaman, juga menarik juga itu. Bisa menjadi mudah misalnya. Sok single. Nang omah bojone ditinggal, anake titip gitu. Ini loh kesalahan kita. Ya nggak apa-apa lah. Kalau bicara film sampai saat ini bergabung ke PH mana aja? Nggak perlu disebutin ya hanya. Tapi banyak. Ya enggak, berapa ya? 2, 3. Oke. 2 atau 3. Gabung itu ke PH atau agensi? Kadang agensi, kadang PH. Oh, mereka memang perusahaan multilateral. Oh. Macam-macam dikerjakan untuk dunia film. Persewaan juga gitu ya. Kalau Persewaan alat-alat. mana yang ada, gitu kan? Iya, iya. Kalau organisasi bergabung dengan organisasi semisal? Nggak bergabung. Enggak, tapi mendukung ini. Sering Cuma komunikasi. mendukung. Pacar. Ini pertanyaannya kita sadis nih, ya memang kan biar teman-teman tahu, oh ada tau organisasi ini. Kalau ingin mendalami dunia film misalnya. Nanti dikesannya iklan. Boleh kok iklan. Di tempatku itu iklan gratis. Nggak etis aja, nggak etis. Ada beberapa. Cuma mendukung aja lah, gitu. Organisasi itu cuma mendukung. Jadi sebenarnya linear ya kalau dari sastra kan cenderung, kalau sastra itu kan cenderung ungkapan jiwa kita. Ungkapan jiwa Batin. kita, hati Terus kita, kemudian perasaan. masuk ke sama Sanggar Bambu latihan secara fisik. Mimik, karakter, macam-macam, nafas, vokal yang bagus. Terus kemudian terjun di dunia Pengucapan. mulai dari apa tadi namanya ekstras, kemudian masuk ke peran pembantu utama putri terbaik versi Kang Teddy Wae. Penghargaan khusus ini kita berikan sekota. Lukis. Ayo, apa-apa. Yang penting prosesnya itu ada. Ya namanya kalau Di semua luar. tuh dari proses itu. Artinya kan tidak ada yang Ya instan itu nggak ada. Kayak kalau artis-artis yang atas itu bisa. Loh, mereka pun sebenarnya latihan loh menurutku. Aku tahu benar. Misalnya Dian Sastro pas film apa itu, dia itu dibela-belain 4 bulan sebelum hari pertama pengambilan gambar, dia itu ikut kelas acting. Pas ikut testing. Itu kelasnya Dian Sastro, artis yang sudah jadi terkenal, bayarannya mahal. Itu pun ketika dapat karakter A di film sebuah film, itu dia tuh latihan. iya. Sekolah, bahkan sampai Jogja gitu. Ketemu sama teman-teman sini Jogja, ketemu sama teman teater, latihan caranya gimana ini. Itu kelas acting, bayar dia. Lucu juga dari menurutku, apalagi kita ya, kan gitu. Belajar itu kan proses. kalau ada kan kalau yang punya uang bisa ikut kelas acting gitu. Kalau nggak ada duit pas-pasan itu bisa ya itu latihan Ikut di sanggar-sanggar, ya itu dari ekstraksi itu loh. Ikut Kita dia. aja belajar, ikut dia. jangan ikut aku tuh. Lumayan itu bayar, saya ketahui ya. Ya enggak ya, masih ada ekstras. Sekarang sudah 1 juta. Ekstras itu kan kalau nyampe ke tangan ekstras itu paling enggak kan 100 toh 150. Ya kan dari atas itu paling enggak kan Iya. 300 toh. Oh, ikut yang atas aja lah. 300 nanti kan kepotong Administrasi, makan, transport. agensi 1 2 itu kan pasti itu. Iya. Ini jangan kasih tahu. Ya itulah pekerjaan baru. Iya. Biasa ya. Makanya hidupnya perlu proses itu, karena itu kalau mau jadi artis utama terbaik ya belajar dulu di sastra aja. Kita belajar ya, masa kita enggak maunya yang instan. Enggak ada yang instan. Meskipun mungkin kalau kita buat TikTok, buat YouTube, buat video-video konten mungkin kelihatannya bagus. Tapi kan yang penting teman-teman. Nah, kita pun bocorin mulai. Penaanku. Boleh.
Ya, ini tutup dulu. Halo. Iya. Kok di tengkas iki? Di tengkas. Ya. Iya nih. Yo. Sini dia ini bayi ini apa? Bayi ini. Buyun. Lah kan? Kamu Kalau nih. lanjut ke apa tadi pengalaman di sastra, teater, film banyak. Tapi kan pandemi ya. Makanya saya Semua seniman budayawan stres. masuk Bang Dedi. Kalau saya biasa. Sebelum pandemi juga sudah stres. Cuman bedanya kalau dulu sering pentas, sekarang tidak, sering ada kumpulan-kumpulan, sekarang jarang. Gimana dengan nasibnya? Karena selama pandemi juga semua job sepi, pakai alternatif menggeluti dunia lama. Wow, ini lama. Bukan dunia kelam loh. Wah, Dunia lama. mau tahu gitu, Iya. tak kira dunia kelam. Karena punya anak kecil di rumah, sama foto nggak mungkin tinggal-tinggal. Iya. Masa-masa pandemi begini. Wes. Sambil ngulik ya. Lagian kan sambil mengajari anak daring di rumah. Oke. Belajarlah. Oh iya. Dulu kan sempat usaha di dunia perjahitan. Perjahatan. Perjahitan. Ya, perjahitan. Ya wes lah. Mulai itu lagi lah. Alhamdulillah. Dari itu ya wes. Pas corona itu kan juga alhamdulillah masih tetap jalan. Tetap ada order. Tetap ada. Pas masa-masa pandemi itu kan orderan masker banyak. Kalau tas itu iya ada alhamdulillah. Sampai sekarang udah mulai. Udah alternatif. Jualan bubuk. Enggak ya. Alternatif. Jadi apa saja yang dibuat di rumah? Ceritanya di rumah itu pembuatan handicraft. Lebih ke macam-macam. Souvenir gitu ya. Ini teman-teman, ini menarik. Seperti ini, Tas. dompet souvenir. Dompet souvenir. Yang mau nikah boleh loh, request. Nanti silakan hubungi. Seperti ini juga nih, tas-tas wanita, anak-anak muda sih. Bisa juga ada banyak sih, ada tote bag. Ada Kebanyakan wrist bag. berbasis ke memang tas gitu ya. Atau barang-barang lain dompet. Dompet gini. Ini boleh. Ini made himself dia Made sendiri. in. Dia sendiri. Bisa request warna, bahan, bentuk. Itu yang pesan perorangan atau bagaimana? Atau Biasanya ini kan toko-toko itu. bisa orang mas. Oh, di reseller. Uh-uh. Oh, dia dijual lagi Pak ya? Nah, dijual lagi. Kalau semacam ini kan dari klinik-klinik kecantikan. Klinik-klinik kecantikan. Banyak yang lagi booming. Jadi itu salah satu alternatif ketika masa pandemi sepi job di dunia seni. Tapi sebenarnya selama di dunia seni itu juga masih jalan kan? Iya, jalan nggak begitu tapi ya nggak mas. terlalu fokus, Nggak gitu ya. begitu fokus. Setelah pandemi kita fokuskan. Malah justru difokuskan karena job di seni luar biasa tapi nyenyak. Alhamdulillah buat Bisa malah fokus ke sini ya. fokus ke sini. Tapi sebelum masuk ke dunia seni sebenarnya apa dulu aktivitasnya? Sebelum masuk dunia seni, sebelum mengenal sastra, Kebetulan belum kan sebelum juga mengenal sibuk di rumah, Di rumah. ngurusin anak-anak. keluarga gitu. Buat kayak gini juga berarti. Ya buat. Dulu masih kecil lah. Dulu masih Rumah tangga biasa gitu. rumah tangga biasa cuma nyambi-nyambi. Ya, Setelah itu awal-awal corona itu saya sempat ditawari masker, tapi yang nawarin masker saya tuh 20 orang lebih. Susah ini. saya nggak pernah nawarin. Nyombong. Nyombongi itu. Ya, sekarang berarti itu buat kayak gitu. Iya. Kalau ordernya dari mana aja? Maksudku dari Bantul, kota. Enggak, kalau Jakarta. model tatas gini baru lokal, kalau model kayak gini dari luar kota. Malah dari luar kota. Dari Lubuk Pakam, dari Sulawesi. Luar Jawa. Biasa. Terus dari Serdang juga ada. Sama. Kan luar kota semua, paling nggak Kalimantan, luar daerah lah ya mas.
Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Cakep. Jadi kan kalau saya membayangkan, Anda jadi ekstra dibayar 150.000 ya. Iya. Anda jualan tas dapat berapa? Sehari. Jujur atau bohong? Iya. Kabus, terserah kan ada kantor pajak. Kalau gini berapa ya? Sehari bisa berapa produksi sih? Berapa biji sih? Sehari itu biasanya kirim 200-an lah. 200 biji kirimnya ya. Berarti produksinya bisa lebih dari itu ya. Iya, nggak tergantung. 200-an lah. Nggak usah dibayangin Iya, Mas ya. kalau uangnya pasti banyak. Jadi enakan jadi hidup di dunia seni atau enakan jadi bisnismen? Kalau untuk hidup lebih ke dunia bisnis. Untuk dunia seni itu cuma untuk jangan cuma enggak cuma Mas. Untuk menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi. Luar biasa bagi Biar dia. juga untuk seneng lah. Oke. Cari pengetahuan. Cari pengetahuan, cari temen, cari relasi. Siapa tahu nanti ada filmmaker yang mau beli tote bag. Iya. Siapa tahu ada yang nawarin. Aku itu yang Mas Teddy. mau, barangkali. saya mau juga beli nanti kalau ada orderan. Setelah saya amarat dananya. Amin. Ya, jadi berapa karyawannya di rumah? Nggak mungkin sendiri kan? Enggak lah ya. Ada. Kalau dulu mungkin sendiri bisa, kalau sekarang kan Masih ya masih mulai kan Mas paling 2-3. Nanti tergantung kalau banyak orderan ya. oh bisa dilempar jahitnya di sana, motongnya di sana. Kalau motong saya sendiri. Oh iya? Iya, motong. Tukang Saya motong. sendiri. Saya baru tahu kalau Alman itu tukang motong. Makanya cuma 150 ekstra. Nah, yang 50 lebih. Iya. Oke. Ya. Kita harus ketawa dengan dunianya. Biar awet muda. Nah, kita mencari hiburan itu biar salah satunya imun kita kuat. Iya. Tidak Benar. hanya hatinya yang sehat, tapi otaknya juga. Dan otaknya harus kuat ya. So, pilihannya kalau pandemi berakhir dan kita berharap segera berakhir, mau terjun lagi ke dunia seni atau tetap jadi bisnis woman? Itu pilihan sulit ya Mas. Yeah. Pilihan sulit banget. Kalau bisa sih dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Tetap beraktivitas seni tapi dapat bayaran mahal. Tapi ya enggak. Bisnis. Yo. Ya, tapi kan kayak gitu juga teman-teman artis top itu kan bayarnya mahal. Sulit sih. Dia jualan baju juga, jualan tas, jualan kosmetik. Tapi mungkin ke dunia bisnis lah. Tetap ya. Kayaknya di situ memang nilainya lebih survivor. Ya. Apa ya? Tuntutan lah Mas. Ya, pastilah. Saya juga dituntut undangan banyak nih. Sama. Susah ya. Seandainya untuk bisa buat tote bag tak kirim lagi. Ini tuh pandemi kok banyak orang nikah. Iya biar nikah tuh. Kasihan kalau kemudian menikahnya ditunda. Bisa kita bayangkan betapa sakit hati dan menahan dirinya mereka. Padahal kan corona sih tuntut jangan hamil dulu lah. Kenapa tidak diambil? Justru sekarang enak ke sekolah. Itu kan ada kan mana ya? Puskesmas mana? Itu ada kan menghimbau ibu jangan hamil dulu. Tapi nikah boleh toh. Ya boleh, Masa nggak ditunda dulu. Kasihan kalau nggak boleh nikah. Mas tadi mau nikah lagi? Iya. Saya sudah pernah. Oh sudah pernah sekali. Kapok. Biayanya mahal. Biayanya mahal. Iya. Sekali aja cukup. Sama. Ngapain nikah lagi? Takut nanti dunia lihat. Iya. Hah? Oh, bisa saya makan dia enggak Pak? Itu orangnya seperti itu. Enggak. Ini adik kelas saya ternyata nakal dik. Jangan kodor. Oke, jelas ada lagi yang ingin disampaikan dari pengalaman kehidupan. Sorry tadi ada yang lupa kawan. Jadi salah satunya itu kenapa saya tertarik untuk ayo kita ngobrol-ngobrol kapan itu Alma ini adalah salah satu admin media sosial Facebook terbanyak pengikutnya di Bantul, ratusan ribu, apa aja admin loh, 2 kalau nggak salah itu. Boleh disebut santai aja. Enggak, saya ingatku gitu cuma satu info Bantul. Info Bantul Projo Taman Sari. IPB. Ya. Iya. Mana itu?
itu ratusan ribu dan sekali upload gitu yang nonton wow gitu, dan komentarnya ya yang komentarnya dia sendiri. Wah susah ya dikomentari kalau mau kenal. Berarti kan adminnya kan perhatian, iya perhatian, setiap anggotanya diperhatikan, postingan apa. Syaratnya jadi anggota apa sih? Nggak ada syarat ya? KTP Bantul enggak? Ya nggak semua Yang harus penting punya KTP. konsen ke Bantul gitu. Asal tidak melanggar peraturan yang Gitu, kita tetap buat. gitu ya. Oke. Mana ada orang luar mau gabung ya, monggo. Posting tentang Bantul gitu ya. Kalau di grup kami kan memang nggak boleh iklan. Nggak boleh. Cuma tuh untuk informasi Bantul tentang wisata. Saya iklan terus enggak. Iklan pengetahuan. Barangkali ada info-info lah tentang Bantul lah yang utama. Gitu ya. Iya. Termasuk politik enggak? Enggak, nanti nggak boleh masuk. Jangan-jangan dia adalah politikus. Nanti Enggak. ada satu profesi lagi yang saya tidak tahu selain ibu rumah tangga Enggak lah. dan bisnis woman. Oke, itu dari tahun berapa jadi admin? Kayaknya udah lama ya. Ratusan ribu. Wah, yes. Itu tuh sebenarnya kan aku bukan admin pertama. Mas Alia itu cuma suruh bantu admin ya. Oh ya, itu. Ya udah sampai sekarang. Bayaran ya? Enggak lah, mana ada admin bayaran. Siapa Bayarnya- tahu makanya bayarannya dari Allah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan remehkan admin. Kita ikhlas berjuang demi kawan-kawan yang posting. Terima kasih admin. Iya. Itu harus ya. Oke. Iya. Pengalaman lain yang menarik. Ini menarik menurut saya admin itu bisa banyak. Kadang sering adminnya gini, adminnya piye ya, sering gitu kan. Untuk aku tidak di upload, tidak di Sering gitu kan. Kok ora di-upload? Kenapa enggak? Postinganku. Nah, kadang kan diwaca seki pelanggaran ora. Gitu. Sering gitu. Oh, Anda belok kanan san kiri. Ah, Belok kanan san kiri. Ah. Oh, Anda nggak punya SIM. Tak perlu. Oke, pengalaman terus ya biasa ya. biasa gitu lah. Admin. Ujian lah. Tapi itu saya itu bangga banget lah hari ini. Di kelas orang hebat, wah seniman, budayawan, sastrawan, penulis, bisnis woman, Terus apa lagi? admin medsos terbanyak di Bantul. IPB itu setahu saya. Guru IPB juga loh. itu, kamu guru? Guru anakmu. Di rumah ya, daring juga aku guru, daring. Jangan remehkan ibu-ibu. Satu. Sekarang yang paling utama itu adalah Iya. pendidikan dari ibu. Sekarang, Bapak iya kan? Dudut nih, Bu. Iya ya, sepakat aku. Iya kan? Masa dari Apa dalam masa pandemi begini? ini mau nyalakan guru yang lain. Enggak, bukan menyalahkan Mas. Tapi ini kan yang paling Iya, utama itu iya. sekarang ibu gimana? Guru menyampaikan soal ini. Set. Iya. Nggak mungkin kan anak disuruh mengerjakan sendiri. Langsung gitu enggak? Nggak mungkin kan. Harus ibu iki piye leng garap, ibu iki piye leng garap. Ya wes, kita harus nerangkan dulu yang sabar, Nok. Saya sudah sering ya ampun, pas kita deadline harus kerjaannya banyak, ngajarin sekolah, ya wes lah. Makanya untuk ibu-ibu saya ini jempol banget. Selama pandemi pahlawan sebenarnya ya ibu. Ibu, iya. Bukan cewek-cewek yang belum punya ayah, belum punya suami atau anak ya. Ibu Ciwi-ciwi. benar-benar sudah ngurus rumah tangga, jadi guru. Oke. Hebat. Sekali lagi terima kasih Ibu. Di masa pandemi Anda berjuang dan Anda hero berjuang, jadi dan hero guru di keluarga. superhero. Luar biasa. Iya, saya sepakat. Yang kemarin anak-anak itu nggak sekolah, nggak ketemu, nggak ada orang yang ngajarin karakter, nggak ada orang yang ngajarin dia untuk belajar, nggak ketemu, tiba-tiba lulus saja itu jadi apa ya? Iya benar. Iya jadi apa ya? Nggak Yang ada. lebih memperhatikan lagi loh, dari TK langsung ke SD. Iya. Kon garap soal yang begitu sulit. Padahal belum pernah diajarin. Belum pernah diajarin berhitung, tuntutan menulis, begitu. membaca, gitu. Ada yang masalah itu, yang orang tuanya itu nggak bisa itu. Sama sekali nggak bisa. Ada ya. Paham juga. Kebetulan di tetangga itu ada orang tua itu nggak bisa baca. Oke. Ada tugas sekolah dikirim lewat WhatsApp. Itu tiap hari itu harus ngeprint ke. Wow. Ke orang gitu ya.
harus ngeprint kayak aku. Tapi biaya pendidikan makin mahal juga ya. Ya sekarang kalau menurutku lebih mahal, kita harus kuota. Kalau Yung itu kan menghabiskan kuota berapa? Iya. Belum lagi yang lainnya, yang KS tetap jalan, jajannya anak itu meningkat. Karena di rumah ketemu mboknya uang habis minta lagi. Iya benar. Kalau ke sekolah kan ini cukup nih 2.000 ini. Nanti cuma beli cilok saja ya. Selesai ya. Iya. Tegel. Ya enggak ya. Kan aku itu sehari 5.000. 5.000. Kalau di masa kini nambah meneh mengko saya jajan iki. Iya. Untuk camilan Bu, ngono yes biasa. Nggak fokus ini ngerjakannya kalau nggak sambil Oh. makan gitu, luar biasa. Pengalaman yang ini menarik, tantangan sebagai seorang ibu ya tadi ya. Walaupun dunia keartisan atau keseniannya tidak belum jalan karena pandemi, punya usaha di rumah tapi juga jadi guru. Iya. Asik. Tantangan yang sangat luar biasa, melebihi. Betapa multi talentnya, makanya saya bangga punya adik nakal seperti dia. Alhamdulillah. Syukur. Senang kalau alumnus itu sukses tuh senang. Ketemu jadi Makasih ya Mas Teh ketemu doanya. jadi orang. Iya, Ketemu emang jadi ya. semut. Emang dari awal apa? Nggak mungkin semut ini. Oke, ada lagi yang jelas yang ingin disampaikan? Enggak, cukup. Sama mau dibacakan satu puisi lagi biar Ya ampun Mas Teddy. Saya senang mendengarkan puisi-puisinya beliau itu karena salah satunya alasannya sambil dia memilih puisi itu karena itu curhatan dia satu, yang kedua ngomongin cinta dan hati. Dari dulu itu tak orang itu ngasih meye. Oke, sorry. Ya, silakan. Namanya Selasa Sastra kan kita harus Iya. baca sastra. Gitu Bu. Tadi yang baca benar. Sendiri kesakitan. Dengarlah wahai kekasihku, kesendirianmu seperti butiran air, hujan dalam aliran darahku. Tak pernah reda mengorek rinduku untukmu. Kesakitanmu telah membuatku dadaku terbelah. Tiada henti-hentinya meneteskan air mata darah. Keadaanmu menjadi dilema perjalanan matahari, mewakili bekunya embun pagi. Bumi dan langit tak akan pernah satu nafas, walau gemerisik angin mengundang gerimis, seperti Tuhan sedang mengajarimu untuk tersenyum, sekalipun dalam keadaan sekarat. Bantul, 12 Maret 2021. Wow, Bantul. Jangan semalam membuatnya dibaca hari ini ya. Untuk ini kita akan upload hari Selasa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alma Utari sudah hadir di acara Sama-sama, Selasa Mas Sastra Bang Teddy. Kedilai. Semoga sukses, semoga Amin. pandemi segera berakhir Amin. dan semoga relasi bisnis kita berjalan dengan baik. Amin. Thank you. Yes. Itu kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan edisi Selasa Sastra kali ini bersama adik kelas saya yang sangat hebat ini, multi talent. Jangan lupa ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Sisi negatifnya ya. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan selalu waspada menjaga kesehatan, makan yang enak. Jangan lupa untuk bekerja dan berkarya walaupun masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Selasa Sastra. Apa? Oke, wah dirapi dulu sambil Iya. Makasih. menunggu ditelepon ponakan. Udah ya, aku OTW.